si O pindahkan ke rumahnya RO karena si O udah pegang banyak rahasia. Si O udah pegang banyak rahasia, udah nggak suka lagi ada di rumah itu. Ya kan dia kan denger bapaknya dikata-katain tiap hari diomongin, belum lagi pernah ada tuduhan-tuduhan soal parfum, katanya ngambil lah apa deh, ngambil parfumnya si CEO kan gitu, ada tuh beritanya tuh, masih pernah dengar. Masa nuduh ngambil parfum murah amat, ajaib. Iya, ajaib. Udah gitu mereka udah mentok nih. Mereka minta netizen gak ikut campur ya guys. Tapi pas lagi jualan barang, seperti jualan ini, ya masukin keranjang kuning ya, ayo ya. Ini ada lip serum yang bikin bibir kamu seperti bibirnya CEO, warnanya pinky. Ya Allah, tunggu kek lu sampai kagak ada orang gitu loh. Ini lagi kamera lagi nyala. Buset. Lagi ditonton seluruh Indonesia. Dikasih tayangan model begituan. Gila, gue bilang. Zamannya Mamski dulu itu KPI yang namanya ngider di TV tuh guys. Berapa kali program-program yang padahal mah program biasa ya. Bentar gue masukin ini ya. Program malam biasa, liputan. Kena loh guys. Komisi penyiaran ketat banget. Kok magic sih? Apa namanya? Bentar. Fansnya itu kemesraan. Iya, fansnya matanya udah ketutup. Matanya ketutup. Karena buat fans-fansnya itu kemesraan dan itu dihalalkan dan itu dinormalisasi. Soalnya mereka tuh yang ngomong kayak gitu, itu menurut Mamski ya, orang munafik. Mereka nggak mikir dampak kedepannya untuk anak-anak yang nonton, untuk anak-anak remaja yang nonton, dan menormalisasi orang yang melakukan perbuatan dilanggar oleh semua agama. Sebelum nikah kita nggak boleh kan, terlalu deket banget. Tapi memang orang suka-suka ya, terserah. Tapi jangan ditonjolin dan jangan di display di umum. Itu. Kalau bahagia nggak jahat ngomongnya. Kalau bahagia itu anak-anak nggak akan judes ngomongnya. Ada satu momen ya, di mana anaknya membalas komenan dari netizen sangat-sangat judes banget. Padahal itu bukan sifatnya. Sifat yang anak yang cewek yang nomor 2, ya, itu bukan begitu sifatnya. Itu adalah bentuk dari kekesalannya dia. Gak suka. Belum lagi anaknya bilang, kapan nikah? Bayangin, anak masih umur baru 11 udah ngomong kayak gitu. Saking itu udah gelek. Buka otak lu ya. Dasar kau pasukan setan. Pasukan setan semuanya. Kayak gitu dinormalisasi. Udah kesetanan kau. Agamamu apa sih? Gak diajarin. Agamanya apa? Minimal-minimal inilah. Norma-norma dasar deh dalam kita di publik. Lagi di umum. Kalau lagi live gini kan lagi di umum. Kau orang mana? Orang-orang hutan kau. Gak pakai kawin, gak pakai nikah, gak pakai ijab kabul. Orang mana kau? Suka banget lihat orang mau apa namanya menunjukkan mau kawin depan umum. Bukan mau nikah ya, mau kawin ditunjukin depan umum. Kayak kucing mereka. Ada kucing juga masih malu sayang. Juga masih malu. Ini mah melebihi itu. Gue bilang sih udah apa ya, kesetanan guys. Sama kayak pengikutnya kesetanan semua. Hah? At least gue nggak pernah ngata-ngatain orang cong dan jing. Ya, at least gue nggak pernah ngambil duit orang terus bilang cong dan jing. Itu at leastnya gue. Gue jualan memang gue kerja sama TikTok.
gue men-spill kasus viral, siapapun bisa gue spill sesuka hati gue. Iya. Gitu ya. Dan at least gue tidak akan pernah yang namanya pergi untuk pesugihan. Gue. Hati-hati yang punya anak, anaknya bisa metong. Ya, hati-hati. Yang punya anak, anaknya bisa diambil lagi sama Tuhan. Kapanpun kau pun bisa gak punya anak, walaupun kau sudah melahirkan. Ini orang kan sombong nih. Ini orang-orang sombong. Mereka gak pernah melihat kesalahan mereka. Cuman taunya mereka benar. Kabar terbaru ya, pengacara RO sudah membukakan fakta bahwa selama ini RO sudah dibusukkan namanya sama gerombolannya dari orang-orang bayaran. Entah siapa ini mereka menyebarkan berita hoax. Mamski waktu pertama kali dengar kasusnya si RO ini, itu kaget. Karena RO yang dikeluarkan beritanya adalah RO bangkrut, tidak bisa membayar. Dan RO menggadaikan, menyekolahkan sertifikat rumahnya untuk bisnis. Jahat mereka itu. Jahat mereka itu. Ya. Membuat berita hoax tentang RO. Aku kaget. Ini 2 bulan yang lalu guys, aku dengar. Katanya, gila kasihan banget di ini loh, tagi-tagi sama debt collector. Karena dia nge-sekolahin itunya, sertifikat rumahnya buat dia bisnis. Kurang ajar, ternyata bohong guys. Hoax itu ya. Kan uang buzzer lagi 350 perak. Oke, kita dengerin langsung ya. Iya, akhirnya Allah membuka. Mamski tergerak, tadinya Mamski kaget gitu loh, kayak, hah? Si Ruben, gue bilang, masa Ruben begitu? Kaget gue. Masa sih? Iya, gila loh itu dia. Buat bisnis loh, dia ngegadein sampai repot ditagi-tagi debt collector. Kasian banget kan, malu kan, syok. Anjir, gak taunya berita hoax guys. Dengerin ini Bang Minola. Kita dengerin Bang Minola ya. Guys, tap layar yang kenceng guys. Semua pendukung Ruben Onsu. Kita patahkan ya, kekuatan setan itu kalah sama kekuatan Tuhan. Jangan khawatir. Yang namanya kekuatan setan itu gak ada apa-apanya tuh sama kekuatan Tuhan. Nih, dari Bang Minola. Jadi pada hari ini saya akan update ya, seperti permintaan teman-teman, update-nya menjelang kita melakukan mediasi pada tanggal 22 Juli ya, itu lusa, jatuhnya pada hari Rabu. Jadi kalau tidak ada halangan, klien kami Ruben Onsu akan hadir ya, dalam mediasi pada tanggal 22 Juli tersebut ya. Karena memang seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, sebaiknya dalam mediasi itu kedua para pihak atau kedua prinsipal ini hadir agar bisa dimediasi oleh mediator. Dan tidak pada satu kewajiban untuk hadir, jika ada halangan atau sesuatu lain hal yang membuat dia tidak bisa hadir, maka dia cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus dan atau mungkin dilakukan pemanggilan pembicaraan secara video call. Tapi pada tanggal 22 ini kami sudah sampaikan tentang jadwal sidangnya. 22 besok ya. Tidak ada halangan tidak hadir. Tanggal 22 besok ya Mbak Im. Ya, untuk dijawab agar jangan sampai ada orang-orang yang mencoba menghakimi oleh Onsu atas ketidakhadirannya pada sidang pertama itu sebagai pengecut atau tidak serius dalam memperjuangkan hak anaknya ya. Padahal ini bicara mengenai masalah hukum acara, ya. Jadi semangat Ruben. Klarifikasi yang pertama, menjelaskan. Semangat Ruben. Kedua, ini berkaitan dengan banyaknya pemberitaan yang berkaitan dengan masalah rumah, ya. Rumah, dengerin. Di BDN ya, rumah itu. Dekat rumah Mamski, BDN. Itu dan kemudian banyak juga teman-teman yang bertanya bahwa bagaimana sih sebenarnya status rumah tersebut. Karena beberapa waktu yang lalu juga kuasa hukum X juga sudah
melakukan preskon atas adanya kewajiban atas rumah tersebut di BCA yang menurut dia itu adalah semuanya harus menjadi tanggung jawab klien kami. Ya, jadi oleh karena itu pada waktu yang tepat pada hari ini kami ingin menjelaskan dan mengklarifikasi, ya, karena kami tidak mau ada satu framing pemberitaan atau cerita seolah-olah program OSU ini bukanlah orang yang dan terkait dengan masalah rumah tersebut banyak berita yang simpang siur, ya, karena S juga mengatakan dia juga punya andil atas rumah tersebut, orang tuanya juga punya andil, ya. orang yang mengatakan sebagai keluarga itu uang dari kantornya. Jadi kami perlu ingin mengklarifikasi, ya. Jadi rumah tersebut itu dulu itu pertama kali dibeli oleh Ruben Onsu, ya. Rumahnya dibeli oleh Ruben Onsu, ya. Pertama kali rumah dibeli oleh Ruben Onsu. Nggak usah keminter kau, nggak usah sok-sok pengen memberikan kesan di publik bahwa kau yang punya, ya. Dengerin. Rumah tersebut dibeli oleh kantornya. Ini kami perlu ingin mengklarifikasi, ya. Jadi rumah tersebut itu dulu itu pertama kali dibeli oleh Ruben Onsu, ya. Ketika masih terikat dalam perkawinan dengan S, rumah tersebut dibeli oleh Ruben Onsu dan sertifikatnya juga sudah balik nama itu atas nama Ruben Onsu, ya. Dulu rumah tua yang dibeli. Tapi kemudian atas permintaan S, ya, ini menurut penjelasan dari Ruben, rumah tersebut kan ingin diperbaiki, ingin direnovasi. Maka rumah tuanya itu dihancurkan dan kemudian dibangun kembali seperti apa yang adanya hari ini, ya, yang dipakai sering podcast itulah, ya. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa ketika rumah itu dibeli, sebenarnya Ruben tidak ingin buru-buru rumah itu langsung direnovasi, ya. Ya, rumah udah dibeli, Ruben nggak pengen direnovasi. Nggak pengen direnovasi, udah beli rumah, itu aja udah mahal. Tapi ini maksa buat renovasi, ya. Dengerin katanya Bang Minola. Ini fakta ya, lu perhatiin ya semuanya ya. Boleh kau share. Karena kan kalau bicara masalah renovasi kan ini bicara mengenai masalah ongkos biaya yang tidak sedikit, ya. Tapi karena ada keinginan yang begitu besar dari S, yang terus menerus ingin rumah itu direnovasi, dan kemudian beberapa kali Ruben juga diundang untuk meeting dengan kontraktornya untuk bicara tentang rumah tersebut. Di awal-awalnya, meskipun kemudian untuk Ruben Onsu setelah itu dia tidak pernah dilibatkan dalam proses meeting dengan kontraktornya, ya. Nggak dilibatkan dalam proses meeting dengan kontraktor. Orang yang udah beli rumah, kepala rumah tangga nih, kepalanya, tapi pada saat mau renovasi nggak dilibatkan meeting dengan kontraktor. Astagfirullah, dengerin. Renovasi kan ini bicara mengenai masalah ongkos biaya yang tidak sedikit, gitu. Tapi karena ada keinginan yang lebih besar dari S, yang terus menerus ingin rumah itu direnovasi, dan kemudian beberapa kali Ruben juga diundang untuk meeting dengan kontraktornya untuk bicara tentang rumah tersebut. Di awal-awalnya, meskipun kemudian untuk Ruben Onsu setelah itu dia tidak pernah dilibatkan dalam proses meeting dengan di awal doang diajak meeting, habis itu gak pernah dilibatin, anjay. kontraktornya, ya. Dan sebagai informasi, kalau tidak salah kemarin dikatakan bahwa yang menjadi kontraktor dari renovasi itu adalah orang tuanya SD. Gue mau tepuk tangan. Kontraktornya orang tuanya S. Gue tepuk tangan dulu, guys. Untuk rumahnya Ruben Onsu sudah dilakukan renovasi besar-besaran dan kontraktornya adalah menurut informasi dari pengacara adalah orang tuanya sang mantan istri. Benar nggak? Benar. Apakah itu benar? Coba dijawab, benar nggak pemirsa? Benar ya? Tunggu, gue mau tepuk tangan dulu ya buat mantan istrinya Ruben Onsu. Wow, rumah udah dibeliin,
Tanah udah, rumah udah, renovasi besar-besaran, kontraktornya adalah keluarganya sendiri. Bentar, gue mau sweetin dulu. Apa gak keluar sweetan gue? Wangi, gue mau sweet dulu. Nah, tuh. Mantap. Ih, cocok banget deh. Cocok deh. Cocok. Ya. Kok kamu cocok banget sih? Kontraktornya pakai keluarga sendiri. Cocok deh lu. Hebat. Salut. Lanjut ya. Ya, ya gue sendiri ya. Nah, jadi nilai renovasi itu ya lebih kurang ya di luar biaya yang lain yang mungkin kalau diperinci itu tidak bisa diperinci dengan tepat ya, tapi ada biaya lain juga, kemudian mungkin juga ada kalau pengisiannya itu ada endorse dari Ruben ya, ada juga sebagian kecil endorse dari S, dan kemudian juga ada dibayar langsung dengan uang Ruben tentunya pada waktu itu. Gila. Tapi paling tidak biaya untuk melakukan perbaikan renovasi atas rumah itu mencapai lebih kurang 11 miliar. Hah? Ya. Renovasi rumah 11 miliar. Renovasi rumah 11 miliar anjing.